ngobrol anak negeri untuk Bandung. Dan tentunya Ngariung selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang keren banget dari komunitas-komunitas dan warga berprestasi Bandung. Nah, kali ini Dinda sudah bersama dari salah satu teman komunitas Teman Kita Charity. Tapi sebelum lebih jauh, gimana nih kalau wargi Bandung subscribe, like, dan komen dari YouTube-nya Diskominfo ini. Nah, tanpa berlama-lama kita kenalan aja ya sama narasumber kita ini. Boleh dikenalin Teh, namanya siapa? Halo, tak kenal maka tak sayang ya. Iya. Jadi perkenalkan, nama aku Latisha Ramatina Putri. Aku sebagai founder dari Teman Kita Charity. Gitu. Nah, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Iya, seru banget ya. Dan untuk lebih akrabnya nih, aku manggilnya siapa nih? Aku panggil aja Tisha. Tisha. Iya, Tisha aja. Aku mau nanya, sebenarnya apa sih komunitas Teman Kita Charity itu? Oke, aku bakal cerita kali ya di sini. Jadi komunitas Teman Kita Charity ini memang komunitas sosial yang ada di Bandung dan juga memang fokusnya itu pada pengabdian pada masyarakat. Dan juga banyak banget program-program yang kita movement. Jadi lebih ke movement gitu, lebih kayak berbagi di jalanan, terus lebih ke panti gitu kan. Terus kita juga ada program yang memang kita fokuskan itu sekarang adalah program untuk penyintas kanker. Jadi untuk teman-teman yang ada lagi menyintas kanker itu, jadi kita memang fokuskan di sana gitu. Berarti itu berbagi ke yayasan kanker gitu ya? Jadi memang ke lembaga-lembaga yang membutuhkan ataupun orang-orang yang memang membutuhkan. Makanya kenapa teman kita kita tuh emang aware gitu ya, emang care sama teman-teman yang membutuhkan gitu. Dan berarti itu beranggapan teman kita itu semuanya adalah teman kita sendiri ya, betul. tanpa membeda-bedakan. Terus aku juga mau nanya, apa latar belakang dari Tisha dan teman-teman mendirikan komunitas ini? Oke, aku bakal cerita juga di sini. Jadi memang aku tuh punya teman nih, namanya Hadia Zarifah. Dia juga sebagai founder di Teman Kita Charity. Memang kita tuh punya satu visi misi yang sama. Jadi waktu kita lagi ngobrol-ngobrol gitu, kepikiran gitu kan, karena kita lagi usia-usia produktif gitu kan, usia-usia yang memang kita harus time is money gitu, waktu itu aset. Jadi kita harus spend time itu ke hal-hal yang berguna gitu. Makanya kita mikir, kenapa sih kita nggak bikin relasi yang positif dan juga bisa berbagi ke sesama yang membutuhkan gitu kan. Dan juga kita bisa berbagi keceriaan juga sama teman-teman yang lain kan. Jadi dari sana aku sama Cici memutuskan untuk ayo kita open recruitment gitu kan. Dan ternyata aku kaget banget bahwa itu tuh banyak banget yang antusias dan tertarik juga untuk masuk Teman Kita Charity gitu di sana. Dan untuk milenial kan visual Teman Kita Charity itu memang milenial banget kan. Jadi memang pastel banget gitu, memang menggambarkan anak muda banget gitu kan. Jadi di sana kita memang mempresentasikan bahwa anak muda itu sekarang udah aware loh sama kegiatan-kegiatan sosial gitu sih. Bisa dilihat anak muda gak cuma main-main aja, tapi dari hasil ngobrol-ngobrol bisa membuat suatu hal yang positif. Bener banget. Jadi kalau misalkan teman-teman nih ya lagi hangout, terus kayak lagi kumpul nongkrong sama teman-teman, usahain memang kita membuat sesuatu yang bermanfaat gitu. Jadi spend time. Jadi time to is asset gitu ya, time is money gitu. Sekarang itu jumlah dari komunitasnya ini udah berapa sih, sama rata-rata usianya berapa? Sekitaran 20, 25 atau berapa sih, Tisha? Nah kebetulan banyak banget nih milenial masuk Teman Kita Charity. Waktu open recruitment aja udah sampai ratusan kan Kak? Iya udah ratusan. Terus kita saring lagi, akhirnya terbentuklah ada 52 member sekarang. Dan dari sana memang banyak, dan itu tuh rata-rata memang millennials antara usia 18 sampai 20-an lah kayaknya. Dan itu juga dari luar Bandung juga ada nggak sih? Iya, jadi waktu itu sempet kan kita buka oprek, dan ternyata dari luar kota juga itu tuh banyak banget antusias ya teman-teman. Jadi walaupun kita udah close oprek, itu tuh masih banyak yang mau masuk gitu kan. Akhirnya kayak kita open volunteer aja gitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu program yang besar, itu bakal kita open volunteer gitu. Aku juga udah lihat di Instagramnya komunitas ini dari 2021 ya. Iya betul. Jadi memang di awal 2021 kan, karena kan itu masih COVID kan, masih COVID juga. Terus dari sana kayak
kenapa kalau kita tuh buat sesuatu aja nih, mumpung lagi pandemi juga kan, di era pandemi ini tuh kita harus membuat sesuatu juga gitu. Dan sekarang udah 2 batch. Iya, jadi kita tuh waktu itu operate-nya 2 batch gitu. Dan 2 batch udah ditambah dengan volunteer ya. Volunteernya juga udah lumayan sih Kak. Jadi setiap kita buka program gitu kan, ada program, memang setiap volunteer itu pengen ikutan terus terjun ke lapangan gitu. Ini menurut Tisha sendiri, apa sih yang membuat banyaknya calon anggota yang ingin mendaftar ke komunitas ini? Kenapa sih gitu ya? Kenapa pengen daftar? Kalau yang aku lihat sih dari teman-teman aku, memang mereka tuh udah aware aja gitu sama sosialnya. Jadi ketika ada empati dan simpati mereka tuh udah tinggi gitu kan. Jadi setelah kita tanya-tanya nih, kenapa sih pengen banget gitu ya masuk teman kita charity? Jadi memang di sana ada empatinya teman-teman, dan mereka tuh bilang emang di usia produktif tuh berkaca juga kan. Kenapa kita juga nggak bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan? Karena mereka juga memikir, kalau misalkan donasi ataupun bersedekah itu kan nggak akan membuat kita menjadi miskin kan. Jadi dari sana kayak aku juga ngasih tahu nih ke anak-anak gitu kan, kayak sebenarnya ketika kita memberi itu tuh harus ikhlas aja gitu, karena itu tuh menuai juga kan, karma baik itu selalu ada untuk kita gitu. Dan dari sana kenapa sih pengen masuk teman kita charity? Karena ada experience tuh banyak banget, dan benefit dari teman kita charity itu tuh banyak banget. Salah satunya adalah kita itu adalah experience di kerja gitu, kerja. Jadi kayak misalkan ada divisi humas, itu tuh ada berbagai job desk-nya, job specification-nya. Jadi kalau misalkan di humas tuh ada data analis, terus ada public relation, dan itu tuh kan banyak banget ya experience-nya, kayak memegang event gitu kan. Jadi dari sana mereka juga belajar, dan kita tuh saling belajar gitu kan. Kayak aku sama teman-teman yang lain kan, misalkan ini gimana sih caranya, aku tuh ngasih tahu juga gitu. Jadi memang kita kasih benefit yang banyak banget gitu. Gak cuma sekedar berbagi kebaikan, tapi kita juga mendapatkan pelajaran cara manage waktu. Benar, iya betul banget. Dimana itu kan isi komunitasnya anak-anak kuliahan, dan harus membagi waktunya dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Terus juga aku mau nanya, ada gak sih kegiatan rutin dari komunitas ini, apalagi selama pandemi ini? Oke, jadi memang teman kita charity ini kan movement. Jadi biasanya hal yang kita lakukan itu memang ke panti, dan ini tuh dekat-dekat ini mau ke penyintas kanker. Tanggal 1 April nih teman-teman, dan juga ada webinar. Jadi webinar itu tuh untuk teman-teman berdonasi. Jadi jangan sampai kelupaan juga buat ikutan webinarnya. Dan itu tuh biasanya movement ini tuh memang rutin gitu. Jadi setiap bulan tuh pasti kita membuat suatu program yang memang misalkan turun ke jalanan gitu. Tapi banyaknya sekarang tuh berkolaborasi gitu sama teman-teman sosial yang lain kan, karena banyak juga ya komunitas sosial yang ada di Bandung. Jadi gimana kalau kita membuat kolaborasi aja, jadi makin luas tuh fundingnya kan, makin luas kita menebar kebaikan juga sama teman-teman yang lain gitu sih Kak. Berarti emang selalu ada kegiatan rutin. Selalu. Jadi setiap bulan tuh memang kita membuat suatu program gitu. Dan aku lihat minggu depan juga bakalan ada ngadain webinar ya? Ada webinar, betul banget. Jadi webinar itu tuh memang kita mengangkat tentang tema self improvement teman-teman. Jadi kan salah satu self improvement kita tuh harus bersedekah, berdonasi gitu kan. Jadi dari sana kita mengangkat self improvement ini untuk teman-teman aware sama kualitas dirinya juga, dan juga berdonasi. Jadi teman-teman yang ikutan webinar ini juga sama dengan berdonasi, dan ini tuh berkolaborasi juga sama tiga komunitas, yaitu Bumi Hari, Women's Group, juga teman kita charity. Dan dari kegiatan teman kita charity ini, gimana sih respon dari masyarakat? Apakah mereka antusias setiap teman kita charity mengadakan suatu acara? Oke, mereka tuh antusias banget. Jadi untuk masyarakat itu memang sudah melihat teman kita charity ini sebagai komunitas yang memang positif banget gitu Kak. Jadi ketika kita membuat suatu program, banyak banget nih yang nanyain, dan banyak juga yang berpartisipasi. Dan alhamdulillah setiap kita membuka suatu donasi itu tuh banyak banget orang-orang baik yang kita butuhkan gitu ya, yang membantu kita juga gitu. Berarti selalu banyak respon dari masyarakat yang antusias ya. Terutama komunitas ini banyak membantu anak-anak juga nggak sih? Iya betul. Gimana anak-anak kecil merasa bahagia
itu merupakan suatu amalan juga. Iya, betul. Terus aku juga mau nanya, kalau misalnya teman kita Charity ini udah berkolaborasi sama komunitas apa aja? Nah, untuk berkolaborasi tuh kebetulan banyak banget dan juga banyak brand-brand juga Kak. Kayak kemarin itu kebetulan ada Blissful, itu kan brand kecantikan gitu kan. Terus Emina Kosmetik, terus ada berbagai komunitas sosial juga kayak Call to Action, Ketimbang Ngemis, dan masih banyak lagi gitu komunitas-komunitas yang memang antusias juga nih buat berkolaborasi sama teman kita Charity. Memang karena kan ngeliat juga kan TKC itu memang anaknya millennials dan masih muda-muda banget gitu, dan memang masih semangat-semangat banget kan, selagi gitu ya tulang-tulang kita masih kuat gitu kan. Kenapa enggak gitu kita buat membantu sama gitu. Terus kalau wargi Bandung mau daftar ke teman kita Charity bisa nggak? Boleh banget dong, harus banget pantengin Instagramnya teman kita Charity, karena kebetulan kita juga ada project yang lumayan besar kan. Lumayan besar itu kita bakal membangun masjid di NTT. Jadi kita bakal pergi ke NTT nanti untuk menebar kebaikan juga. Kayak banyak banget program-program yang akan kita laksanain di NTT. Jadi buat teman-teman yang misalkan pengen banget nih jadi volunteer, atau misalkan pengen banget buat membantu orang-orang baik di sini gitu ya, membantu teman kita Charity untuk berdonasi gitu kan, bisa banget untuk follow di Instagramnya teman kita Charity. Berarti nanti kalau misalnya untuk ikut volunteer ke NTT itu bisa banget ya? Bisa banget. Nah mungkin nanti kita ada open volunteer gitu kan. Media sosial apa aja sih yang digunakan oleh komunitas teman kita Charity ini untuk membranding? Oke, kebetulan untuk branding itu kita banyak banget membuat konten-konten dan media-media tentang kebaikan. Jadi ada Instagram teman kita Charity dan juga di TikTok. Jadi kita juga fokus juga di TikTok. Iya, karena kan sekarang platform-platform tuh banyak banget untuk iya kan. Jadi kita harus menebar mengepakkan sayap kita teman kita Charity biar masih banyak nih orang-orang baik juga yang ingin membantu kita. Jadi semakin luas jangkauan kita, semakin banyak kita mendapatkan teman-teman yang baik-baik juga gitu di luar sana. Jadi untuk saat ini sih ada LinkedIn juga, ada LinkedIn gitu. Jadi memang itu sih sebenarnya sosial media yang digunain sama komunitas sosial TKC gitu. Berarti ada TikTok, ada Instagram, dan juga ada LinkedIn ya. Betul. Terus apa sih harapan dari komunitas teman kita Charity untuk wargi Bandung semuanya? Oke, harapan aku dan teman-teman dari teman kita Charity, semoga semakin banyak nih ya millennials, anak-anak muda yang produktif banget gitu dan bisa membantu teman kita Charity juga mungkin ya setiap event-event atau program-programnya. Dan aku juga dititipin pesan juga nih sama founder kedua namanya Hadia Zarifa. Jadi dia bilang selagi kita masih muda, kita harus mempergunakan waktu kita itu sebagai hal-hal yang positif dan berguna juga gitu. Dan time is money ya teman-teman. Ingat itu time is money. Jadi usahain teman-teman di usia-usia yang tulangnya masih kuat-kuat itu usahain spend time itu ke hal-hal yang positif gitu. Dan semoga teman kita Charity juga bisa banget dibantu sama teman-teman baik yang nonton video ini. Dan semoga juga TKC juga makin berkembang ya dari tahun ke tahun. Walaupun baru berusia seumur jagung, tapi harapannya semoga makin banyak orang baik yang membantu TKC ini. Dengan kita berdonasi ya wargi Bandung, kita sudah membantu teman-teman lainnya yang membutuhkan. Betul banget. Tapi kita udah cerita-cerita dari tadi, dan mungkin kita bakal bisa lanjutin di episode berikutnya kali ya. Iya, karena kan kita udah ini banget ya waktunya, karena waktu ini juga kita benar-benar sharingnya banyak banget manfaatnya gitu kan. Pokoknya untuk wargi Bandung semua yang penasaran dengan TKC ini bisa langsung cek Instagramnya di teman kita .charity, dan di TikToknya juga di teman kita sama sih kayak Instagram username-nya. Betul. Dan untuk wargi Bandung yang ingin berdonasi itu boleh banget ya. Boleh banget, kita selalu open untuk berdonasi di teman kita Charity. Semoga teman-teman di sini yang nonton juga bisa membantu kita untuk menebar kebaikan semakin banyak lagi gitu. Makasih Tisha udah mau ngobrol-ngobrol bareng ya di sini. Oke, thank you banget juga nih buat Kak Dinda sama Diskominfo. Thank you for having us gitu ya, teman kita Charity. Oke. Mas, sebelum aku pamit ya wargi Bandung, aku mau ngingetin
Di saat sekarang masih COVID, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu makan makanan yang sehat. Dan sampai jumpa di Ngariung episode berikutnya. Dadah!